Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu struktur data. Salah satu struktur data penting dalam ilmu komputer yaitu tree atau struktur data pohon. Nah, pengertian dan karakteristik tree. Nah, tree ini merupakan struktur data nonlinear. Artinya data tidak disusun secara baris lurus seperti array atau list. Nah, tree ini berbentuk seperti hierarki atau bertingkat. Nah, di dalam tree ada beberapa karakteristik utama. Yang pertama yaitu selalu ada satu node utama yang disebut root. Nah, kedua, setiap node bisa memiliki node turunan yang disebut child. Dan yang ketiga, tree tidak membentuk siklus, sehingga alur hubungan antara node harus selalu satu arah. Jadi, sederhananya itu bayangkan kalau di struktur keluarga ya kakak itu sebagai root, orang tua itu sebagai parent, nah dan anak-anak ini sebagai child. Hubungannya satu arah dari atas ke bawah sama seperti tree. Nah pada slide ketiga ini yaitu adalah komponen utama tree. Nah dalam tree terdapat beberapa komponen utama. Root adalah node paling atas. Nah, parent merupakan node induk. Nah, sementara child sendiri ini adalah node anak atau turunannya. Nah, sedangkan leaf ini adalah node yang tidak memiliki turunan lagi atau terakhir. Nah, kalau kita ibaratkan di organisasi sekolah, kepala sekolah itu sebagai root. Nah, sedangkan wakil kepala sekolah itu adalah sebagai parentnya. Nah, sedangkan child ini adalah guru-gurunya. Nah, sedangkan siswa ini menjadi leaf atau tidak ada bawahannya lagi. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu istilah tambahan dalam tree. Nah, selain istilah sebelumnya, ada juga istilah level dan height. Nah, level ini menunjukkan tingkatan posisi node dari atas sampai ke bawah. Nah, sementara height adalah tinggi tree itu sendiri, yaitu jumlah level dari root sampai leaf paling bawah. Nah, analogi sederhananya seperti lantai gedung. Nah, level 1 ini sebagai lantai dasar, level 2 ini sebagai lantai 2. Nah, sedangkan naik ini adalah total dari jumlah lantai itu sendiri. Nah, seperti untuk contoh-contohnya seperti ini ya. Ini adalah sebagai root. Nah, seperti contoh gambar yang ada di samping kanan. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis dan penerapan tree. Nah, struktur data tree ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah general tree, yaitu tree yang jumlah anaknya bisa lebih dari 2. Nah, yang kedua yaitu binary tree, di mana setiap node maksimal hanya memiliki 2 child. Nah, tree juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari di dunia. Contoh, komputer misalnya pada struktur tree folder di komputer, nah struktur HTML pada website, dan juga dalam sistem database. Nah, sederhananya, kalau kita buka file export di komputer, folder utama itu adalah root, sedangkan subfolder adalah child. Nah, sedangkan file di dalamnya ini adalah leaf. Ini adalah contoh tree yang kita pakai setiap hari tanpa kita sadari. Nah, kelebihan tree ini adalah mampu menyusun data secara rapi, terutama untuk data yang berbentuk bertingkat. Nah, tree juga sangat mudah digunakan untuk mempresentasikan struktur hierarki atau hubungan atas bawah. Nah, untuk kekurangan tree sendiri, namun pada struktur tree ini juga memiliki kekurangan logika pemrosesan. Tree ini lebih kompleks dibandingkan struktur data linear. Nah, selain itu, tree ini juga dapat membutuhkan memori yang lebih besar. Nah, sederhananya itu begini, kalau struktur data makin banyak cabang seperti pohon besar, makin banyak ranting, maka semakin sulit dirawat. Nah, kesimpulannya,
Sebagai tree ini adalah struktur data yang sangat cocok digunakan untuk data yang bertingkat, walaupun implementasinya lebih kompleks, namun tree ini memberikan manfaat yang sangat besar dalam pengelolaan data. Nah, jika diibaratkan, tree ini ibarat peta jalan yang tertata, walaupun bercabang banyak, semuanya tetap mempunyai tujuan arah yang jelas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila salah kata atau ada yang kurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.